Menari dan berdansa seharusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi orang-orang. Mendengarkan alunan musik sembari berjoget ria bersama teman-teman mungkin hal yang dirindukan pada masa pandemi ini. Namun tahukah kalian bahwa pernah terjadi wabah di suatu kota di dunia yang membuat orang-orang menari tanpa henti hingga mengakibatkan banyak korban jiwa? Ya, peristiwa ini benar-benar pernah terjadi. Wabah ini dikenal sebagai The Dancing Plague. Kejadian paling awal dugaan wabah ini bermula pada tahun 1021 di hari malam Natal. Sebanyak 18 orang berkumpul di halaman sebuah gereja di kota Kolbik, sebuah kota dengan warga keturunan negara Jerman. 18 orang tersebut terlihat menari-nari dengan liar. Seorang pendeta gereja tersebut tidak dapat menggelar misa dan merasa terganggu dengan kegaduhan orang-orang tersebut. Pendeta tersebut sempat meminta orang-orang tersebut untuk berhenti, namun mereka mengabaikannya dan terus menari. Berpegangan tangan satu sama lain membentuk lingkaran, atau yang bisa disebut Ring Dance of Sin, bertepuk tangan, melompat-lompat, dan bernyanyi bersama-sama. Menurut sejarah yang tercatat, pendeta tersebut mengutuk mereka menari selama setahun tanpa henti sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang keterlaluan. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Pada malam Natal tahun berikutnya, 18 orang tersebut baru tersadarkan diri dan dapat mengendalikan anggota tubuh mereka. Karena kelelahan, mereka semua tertidur pulas dan beberapa dari mereka tidak pernah bangun lagi. Peristiwa di kota Kolbik ini merupakan peristiwa pertama yang tercatat dalam sejarah mengenai The Dancing Plague ini. Beberapa abad kemudian, pada tahun 1247, peristiwa ini terjadi lagi di kota Erfurt, Jerman. Tidak ada catatan sejarah tentang adanya korban jiwa atas kejadian ini. Namun, beberapa bulan kemudian, sebanyak kurang lebih 200 orang menari dengan liar di sebuah jembatan yang memisahi sungai Mosel di kota Maastricht, Belanda. Dilaporkan bahwa mereka semua menari hingga jembatan tersebut runtuh dan menenggelamkan mereka. Kemudian, pada tahun 1374, peristiwa ini melanda Jerman Barat dan Perancis bagian timur laut. Menurut sejarah yang tercatat, ribuan orang menari kesakitan selama berminggu-minggu, berteriak seakan kesurupan. Bahkan para pendeta dan biksu pada saat itu kebingungan menolong mereka. Ketiga peristiwa tersebut sebenarnya diragukan kebenarannya karena minimnya catatan sejarah mengenai peristiwa tersebut. Ditambah lagi, kejadian tersebut tidak dipandang dari sisi medis. Jadi orang-orang yang mengalami atau menyaksikan peristiwa tersebut menganggap bahwa The Dancing Plague merupakan kutukan iblis, kelompok pemuja setan, atau yang berkaitan dengan dunia paranormal. Sampai akhirnya pada suatu peristiwa yang paling banyak diperbincangkan di internet pada Juli 1518 di kota Strasbourg, Prancis. Sebanyak kurang lebih 400 orang diduga berhalusinasi, menari melompat-lompat selama berhari-hari sampai tulang rusuk dan pinggang mereka patah dan bahkan meninggal. Peristiwa ini dipastikan terjadi menurut dokumen sejarah yang berasal dari gereja setempat dan kesaksian keturunan orang-orang lokal pada masa itu. Namun tidak diketahui apa alasannya. Kejadian ini dimulai ketika seorang wanita tiba-tiba mulai menari-nari aneh di tengah jalan di kota Strasbourg. Kemudian beberapa orang, kebanyakan wanita, mulai bergabung dan menari berkelompok. Kejadian ini berlangsung cukup lama sampai akhirnya menarik perhatian hakim dan uskup kota Strasbourg. Beberapa dokter juga turun tangan menolong orang-orang yang kelelahan menari dan membawa mereka ke rumah sakit. Kontroversi mengenai orang-orang yang menari sampai mati mulai tersebar di Prancis.
Beberapa sumber mencatat bahwa wabah tersebut membunuh 15 orang per hari. Namun, berdasarkan sumber dari kota Strasbourg pada saat itu, wabah ini tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Sumber utama mengenai adanya korban jiwa dijelaskan oleh John Waller, seorang penulis yang membuat sebuah buku berjudul A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of the Dancing Plague of 1518. Waller mengutip dalam bukunya bahwa beberapa orang meninggal dunia akibat wabah ini. Ia juga menyebutkan wanita pertama yang menari bernama Frau Trofea. Dikabarkan juga bahwa pemerintah kota setempat sampai menyediakan sebuah panggung dan menyewa sejumlah musisi untuk mengiringi mereka dengan harapan dapat memberhentikan mereka. Sampai saat ini, peristiwa mengenai wabah ini tidak diketahui pastinya apa yang mengakibatkan orang-orang menari berhari-hari tanpa henti. Sejak saat itu, teori-teori spekulasi mulai tersebar tentang apa yang terjadi. Dari sudut pandang religius, banyak yang menduga orang-orang tersebut dirasuki roh jahat dan menyebutkan tentang keberadaan sekte sesat yang menggelar ritual pemujaan dengan cara menari. Teori ini sangat dipercaya di kota tersebut karena pemerintah setempat sempat menemukan beberapa perkumpulan-perkumpulan yang menyesatkan orang-orang, namun tidak ditemukan adanya bukti keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dengan wabah ini. Teori lain yang marak diperbincangkan adalah mass psychogenic illness, yaitu penyakit atau gangguan psikogenik atau sistem saraf motorik yang mengakibatkan stres dan histeria massal. Gangguan ini melibatkan banyak individu yang menunjukkan perilaku aneh yang sama. Perilaku ini dapat menyebar dengan cepat dengan pola epidemi. Gangguan ini terjadi akibat meningkatnya stres psikologis yang dialami individu tersebut. Warga kota Strasbourg diyakini menjalani hidup yang sulit dan kejam di bawah pemimpinnya. Banyak yang menduga gangguan ini dialami beberapa orang yang hidupnya dalam kesulitan dan tak kuat menahan stres yang dialami. Gangguan ini menimbulkan hal yang dinamakan chorea. Dalam bahasa Yunani disebut choreia, yang berarti menari. Situasi ini menimbulkan gerakan-gerakan acak yang tak disengaja dan tak disadarkan yang berpindah-pindah dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Sumber mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang terdampak wabah ini, mereka menari bukan sekedar gemetar. Mereka terlihat jelas menderita sakit fisik, berhalusinasi, atau melihat hal-hal yang mengerikan. Terkadang mereka meminta pertolongan dan berdoa. Mereka tidak makan, minum, atau tidur, dan bahkan tidak sadar apa yang terjadi pada mereka. Teori ini adalah teori yang paling mungkin menjelaskan apa yang terjadi. Namun, banyak yang tidak yakin bahwa gangguan sistem motorik dapat mengakibatkan orang menari dengan gerakan yang sama secara berulang kali. Dan teori yang terakhir menjelaskan bahwa orang-orang tersebut mengalami keracunan makanan. Banyak yang percaya bahwa wabah ini disebabkan oleh produk kimia beracun yang berasal dari jamur ergot. Jamur ergot biasanya tumbuh pada biji-bijian seperti gandum yang digunakan untuk memanggang roti. Ergotamin adalah bahan kimia yang terkandung dalam jamur ergot. Secara kimiawi mengandung asam lisergat, dietilamida atau LSD-25. Dipercaya bahwa bahan kimia yang terkandung dalam jamur ergot ini menimbulkan reaksi halusinasi yang berujung pada wabah The Dancing Plague ini. Namun, John Waller berpendapat bahwa teori ini tidak akurat karena kemungkinan racun pada jamur ergot tidak dapat mengakibatkan seseorang menari selama berhari-hari. Tidak mungkin juga reaksi kimia yang dihasilkan mengakibatkan efek yang sama pada setiap individu. Jadi, teori ini kemungkinan juga bukanlah jawabannya.
Sejak saat itu, The Dancing Plague dikabarkan masih terjadi di penjuru dunia. Di abad ke-16, wabah ini menyerang kota Basel di Switzerland. Pada tahun 1973 sampai tahun 1978, dikabarkan ada 6 laporan mengenai wabah ini yang menyerang beberapa pekerja pabrik di Singapura. Diberitakan gejala yang diderita karyawan pabrik ini termasuk berteriak-teriak histeris, perilaku yang aneh, dan ketakutan yang mendalam. Dan yang terjadi baru-baru ini, pada tahun 2011, di sebuah sekolah di New York, sebanyak 12 siswi sekolah bergerak-gerak aneh seperti gemetar, seolah-olah menderita sindrom Tourette. Pihak berwajib membantah kemungkinan adanya penyebaran infeksi atau racun dan menyimpulkan bahwa mereka mengalami gangguan psikogenik massal. Sama seperti apa yang diduga terjadi 500 tahun sebelumnya di Strasbourg, Prancis.